Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai sejarah Kerajaan Majapahit dengan anggota kelompok sebagai berikut. Nindya Sabila Azara absen 24, Amelia Anggraini Dewi absen 4, Zakiatul Firdausia absen 36, Jenny Dwi Kristianti absen 18 dan juga Syahril Dwi Cahya absen 31. Materi yang pertama mengenai letak geografis akan disampaikan oleh Amelia Anggraini Dewi. Materi yang kedua mengenai awal masuknya Hindu dan Buddha akan disampaikan oleh Nindya Sabila Azara. Materi yang ketiga mengenai raja yang memimpin akan disampaikan oleh Zakiatul Firdausia. Materi yang keempat mengenai masa kejayaan akan disampaikan oleh Amelia Anggraini Dewi. Materi yang kelima mengenai masa keruntuhan akan disampaikan oleh Jenny Dwi Kristianti. Dan materi yang keenam mengenai hasil kebudayaan akan disampaikan oleh Syahril Dwi Cahya. Saya Amelia Anggraini Dewi, absen 4 dari 10 DKV 1 akan menjelaskan materi tentang letak geografis Kerajaan Majapahit. Majapahit mengalami masa kejayaan pada masa pimpinan Raja Hayam Wuruk didampingi Gajah Mada. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan angkatan laut kerajaan itu untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, letak geografis Kerajaan Majapahit adalah di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Saya Nindya Sabila Azara, absen 24 dari kelas 10 DKV 1 akan menjelaskan materi awal masuknya Hindu dan Buddha pada Kerajaan Majapahit. Saat Kertanegara meninggal dalam serangan Jayakatwang pada tahun 1292, Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama Arya Wirajaya ke Sumenep dan juga Madura, yang berstrategi membangun kerajaan baru. Raden Wijaya meminta izin pada Jayakatwang untuk membuka lahan baru untuk tempat berdiam, dan Jayakatwang pun mengizinkannya. Dengan bantuan tentaranya dan sisa pasukan Madura, ia membersihkan lahan itu untuk ditempati. Pada saat itu, seorang tentara yang haus mencoba memakan buah maja dan ternyata rasanya pahit. Sejak saat itu, tempat tersebut dinamakan Majapahit. Pada November tahun 1292, pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas perlakuan Kertanegara yang mempermalukan Raja Mongol. Tetapi Kertanegara telah meninggal dunia. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singosari, dan setelah pasukan Jayakatwang dihancurkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol, dan akhirnya pasukan tersebut meninggalkan wilayah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertajasa Jayawardhana yang berpusat di daerah Trowulan dan sekarang menjadi Kabupaten Mojokerto. Nama saya Zakiatul Firdausia, absen 36 dari 10 DKV 1 akan menjelaskan materi raja yang memimpin. Perkembangan pemerintah Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masanya mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Majapahit Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Bentuk diplomasi yang dilakukan adalah saat Majapahit berusaha menguasai kerajaan Sunda secara politik. Hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik Majapahit. Peluang itu akhirnya datang ketika putri Raja Sunda Dyah Pitaloka akan menikahi dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Sumber Paraton, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, cerita Parahyangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantar sang putri. Inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda menolak tunduk. Pernikahan pun gagal dan terjadinya peristiwa perang Bubat. Saya Amelia Anggraini Dewi, absen 4 dari 10 DKV 1. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk bersama dengan Mahapati Gajah Mada dianggap telah berhasil menyatukan kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara tanpa melakukan invasi, melainkan dengan sistem Mandala.
Menurut Suma Oriental Marco Polo dan Jing Senglan, kejayaan Kerajaan Majapahit merupakan hasil dari kemakmuran ekonomi dan teraturnya infrastruktur yang mereka miliki. Dari segi agraris tadi, mereka oke banget sih, bisa jadi pengekspor beras paling utama. Terus di bidang maritim, mereka kembangin lalu lintas perdagangan yang bagus banget dengan pembukaan pelabuhan-pelabuhan. Lalu kondisi alam daerah sekitar Trowulan yang disebut sebagai ibu kota kerajaan Majapahit sangat mendukung proses berkembangnya kerajaan hingga mencapai puncak kejayaannya. Lokasi yang cukup datar dan kondisi tanah yang cukup stabil sangat baik untuk tempat pemukiman. Tanah yang subur serta ketersediaan air menyebabkan daerah ini surplus bahan makanan. Letaknya yang strategis sangat mendukung terhadap proses tumbuhnya Majapahit baik dari jalur darat maupun jalur air. Selain dukungan faktor alam, berkembangnya kerajaan Majapahit terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya sistem pemerintahan yang efektif. 2. Adanya kestabilan pemerintahan. 3. Kehidupan agama yang baik. 4. Terselenggaranya upacara kemegahan di istana. 5. Tumbuh kembangnya berbagai kesenian. 6. Hidupnya perniagaan Nusantara dengan Jawa. 7. Pelaksanaan politik Majapahit terhadap Nusantara. 8. Adanya pengakuan internasional dari negara lain di Asia. Saya Jenny Dwi Kristianti, absen 18 dari 10 DKV 1 akan menyampaikan materi tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan tahta. 3. Meletusnya Perang Parekrek. 4. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Saya, Syahrul Dwi Cahya, absen 31 dari 10 DKV 1 akan menjelaskan materi tentang hasil budaya kerajaan. 1. Situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Trowulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jombang. Dalam situs ini, tidak hanya berupa tempat tinggal, melainkan terdapat situs untuk upacara, sawah, waduk, dan lainnya. 2. Gapura Bajang Ratu. Bangunan gapura ini terletak di Desa Temuan Trowulan, Mojokerto. Dalam Kitab Negara Kertagama, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Menurut perkiraan, bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. 3. Kitab Negara Kertagama. Karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kertagama berkisah mengenai sejarah raja-raja Nusantara, baik Raja Singasari maupun Majapahit. 4. Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bajijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti petirtaan, sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat menampung air untuk keperluan masyarakat di zaman Kerajaan Majapahit. 5. Gapura Kuringin Lama. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa gapura ini terletak di Desa Jati Pasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad 14 Masehi. Banyak ahli berpendapat bahwa peninggalan Kerajaan Majapahit ini adalah pintu gerbang kediaman Pati Gajah Mada, serta bangunan ini penting bagi zaman Kerajaan Majapahit. 6. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular.
Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dalam kitab ini juga asal muasal dari semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 7. Candi Pari. Bangunan peninggalan kerajaan ini terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi empat seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan tulisan Jack Nebel dalam laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Brawijaya. Sekian penjelasan kami dari kelompok 7 mengenai materi sejarah kerajaan Majapahit. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.